Audio Jungle. Audio Jungle. Para pemimpin Aliansi Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO telah melakukan pertemuan guna membahas sejauh mana mereka harus menyediakan peralatan militer ke Ukraina. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi NATO. Aliansi tersebut berusaha memberikan dukungan militer yang cukup kepada Ukraina untuk mempertahankan diri tanpa terseret terlalu jauh ke dalam konflik dan ikut berperang dengan Rusia secara langsung. Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyerukan kepada NATO untuk menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur. Dikarenakan merusak tatanan keamanan di kawasan di wilayahnya, Moskow berpendapat kami akan ambil tindakan lebih serius jika NATO melakukan tindakan intervensi invasi Rusia ke Ukraina. Kami berpikir Rusia berhak melakukan tindakan lebih jika ada intervensi dari NATO, termasuk dengan menekan tombol nuklir jika Rusia menghadapi krisis eksistensial. Jika Rusia diprovokasi dan diserang oleh NATO, mengapa tidak lakukan tindakan yang kami benarkan dalam militer kami? Kami adalah kekuatan nuklir, kami tidak memikirkan itu hal yang benar ataupun salah untuk kami katakan. Hal seperti itu bukan hal yang tepat untuk mengancam Rusia, dan jangan mencoba untuk mengganggu kami. Jadi ketika Anda berurusan dengan tenaga nuklir, tentu saja, Anda harus menghitung semua kemungkinan hasil dari perilaku Anda. Berikut perbandingan kekuatan militer NATO dan Rusia. Saat ini NATO mempunyai personil militer aktif sejumlah 5.405.700 orang sedangkan Rusia sejumlah 1.350.000 orang. Pesawat tempur sejumlah 20.732 buah sedangkan Rusia hanya memiliki pesawat tempur sejumlah 4.173 buah. Mengenai kendaraan darat atau tank, NATO memiliki sejumlah 14.682 buah sedangkan Rusia hanya memiliki tank sejumlah 12.280 buah. Kendaraan armor NATO memiliki sejumlah 115.855 buah sedangkan Rusia hanya memiliki 31.122 buah. Untuk artileri self-propelled NATO memiliki 5.040 buah, sedangkan Rusia hanya memiliki 6.574 buah. Untuk artileri NATO memiliki sejumlah 9.495 buah, sedangkan Rusia hanya memiliki 7.571 buah. Untuk peluncur roket, NATO memiliki 2.803 buah, sedangkan Rusia memiliki 3.391 buah. Mengenai untuk kapal laut, NATO memiliki 2049 buah sedangkan Rusia hanya memiliki 605 buah. Untuk helo ledak nuklir NATO memiliki 6065 buah sedangkan Rusia lebih unggul, yakni memiliki 6255 buah. NATO, North Atlantic Treaty Organization, atau yang dikenal dengan nama Fakta Pertahanan Atlantik Utara merupakan lembaga pertahanan yang dibentuk pada bulan April di tahun 1949 di Amerika Serikat. Terbentuknya NATO tidak lepas dari ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur yang menguat setelah Perang Dunia II. NATO pada dasarnya dibentuk untuk mewadahi aliansi militer. Anggota NATO saat ini terdiri dari 2 negara asal Amerika Utara, 27 negara asal Eropa, dan 1 negara asal Rusia. Pembentukan NATO pada tahun 1949 bertujuan untuk menyatukan kekuatan militer negara Blok Barat guna mencegah kemungkinan invasi yang dilakukan Uni Soviet. Hastings Ismay, Sekretaris Jenderal NATO yang pertama, mengatakan bahwa NATO dibuat demi mencegah invasi Uni Soviet. Pada awalnya, NATO dibentuk guna untuk menekan pengaruh komunis dari Uni Soviet dengan aliansi saingannya, yaitu Pakta Warsawa. Pada era Perang Dingin, organisasi militer internasional ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan mempunyai peran dalam menjaga perdamaian, terutama untuk negara-negara anggotanya. Melansir dari situs website resmi North Atlantic Treaty Organization, jumlah anggota pendiri NATO adalah 12 negara. Kini anggota NATO bertambah 18 negara, yang dengan totalnya saat ini menjadi 30 negara. Tujuan didirikan NATO, pada dasarnya adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan bagi para negara anggotanya dalam bidang politik, militer, dan pertahanan dalam menghadapi ancaman. NATO juga berperan penting dalam upaya menciptakan perdamaian dunia dan menghindari terjadinya konflik atau perang.
Adapun lebih lengkapnya, tujuan NATO yaitu 1. Menyelesaikan persengketaan secara damai. 2. Mencegah penggunaan kekuatan militer dalam hubungan internasional. 3. Menghilangkan persengketaan politik ekonomi internasional. 4. Meningkatkan kerjasama ekonomi di antara negara-negara NATO. 5. Membela negara anggota dengan prinsip bahwa serangan terhadap satu anggota berarti serangan terhadap seluruh anggota NATO. Pada saat Perang Dunia II, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis yang berpaham demokrasi liberal bersatu dengan Uni Soviet yang berhaluan komunis dalam blok sekutu. Sebenarnya, demokrasi liberalisme, dan komunisme merupakan dua paham yang saling bertentangan, tetapi dalam Perang Dunia II, keduanya bersatu. Hal itu karena mereka memiliki musuh yang sama, yaitu fasisme. Setelah musuh bersama tersebut berhasil dikalahkan, keduanya terlibat dalam pertentangan kembali. Pertentangan tersebut kemudian menimbulkan dua blok, yaitu blok Barat AS dan blok Timur Uni Soviet, dan dikenal dengan Perang Dingin, The Cold War. Sebenarnya, demokrasi liberalisme, dan komunisme merupakan dua paham yang saling bertentangan, tetapi dalam Perang Dunia II, keduanya bersatu. Hal itu karena mereka memiliki musuh yang sama, yaitu fasisme. Setelah musuh bersama tersebut berhasil dikalahkan, keduanya terlibat dalam pertentangan kembali. Pertentangan tersebut kemudian menimbulkan dua blok, yaitu blok Barat AS dan blok Timur Uni Soviet, dan dikenal dengan Perang Dingin, The Cold War. Organisasi NATO terbentuk sebagai bagian dari Perang Dingin yang terjadi antara blok Barat dan blok Timur. NATO merupakan organisasi regional yang menitikberatkan perhatian dalam bidang pertahanan negara-negara Atlantik Utara. Untuk menghambat pengaruh paham komunis tersebut, negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Belgia, Luxembourg, Italia, Norwegia, Denmark, Islandia, dan Portugal menandatangani naskah Perjanjian Atlantik Utara pada tanggal 4 April tahun 1949 di Brussels, Belgia. Berikut daftar anggota NATO. 1. Yunani, bergabung dengan NATO sejak tahun 1952. 2. Turki bergabung dengan NATO sejak tahun 1952. 3. Jerman bergabung saat itu sebagai Jerman Barat sejak tahun 1955. 4. Spanyol bergabung dengan NATO sejak tahun 1982. 5. Republik Ceko bergabung dengan NATO sejak pada tahun 1996, Hungaria bergabung dengan NATO sejak pada tahun 1997. Polandia bergabung dengan NATO sejak pada tahun 1998, Bulgaria bergabung dengan NATO sejak pada tahun 2004. 9. Estonia bergabung dengan NATO sejak pada tahun 2004. 10. Slovenia bergabung dengan NATO sejak pada tahun 2004. 11. Latvia bergabung dengan NATO sejak pada tahun 2004. 12. Lituania bergabung dengan NATO sejak pada tahun 2004. 13. Romania bergabung dengan NATO sejak pada tahun 2004. 14. Slovakia bergabung dengan NATO sejak pada tahun 2004. 15. Albania bergabung dengan NATO sejak pada tahun 2009. 16. Kroasia bergabung dengan NATO sejak pada tahun 2009. 17. Montenegro bergabung dengan NATO sejak pada tahun 2017. 18. Makedonia Utara bergabung dengan NATO sejak pada tahun 2020. Selanjutnya, 19. Belgia, 20. Kanada, 21. Denmark, 22. Prancis, 23. Islandia, 24. Italia, 25. Luxembourg, 26. Belanda, 27. Norwegia, 28. Portugal, 29. Inggris Raya dan 30. Amerika Serikat bergabung sejak dari awal NATO didirikan atau sejak tahun 1949. Audio Jungle. Audio Jungle.